Oke, buat Maria, apa nih di sesi kedua ini, di part 2 sih? Ada pertanyaan apa yang sifatnya general? Jadi gini Pak, Hmm. gimana caranya ketika nanti kita udah lulus seleksi berkas dan kita dipanggil interview nih, gimana caranya saya itu bisa meyakinkan HRD atau user. Dan satu lagi, saya itu kan ada pengalaman sebenarnya Pak di Hmm. kemarin kan 2 bulan. Nah, Hmm. dapat saran masukan dari teman-teman saya karena kalau pengalaman itu berpengaruh ke perusahaan diterima atau tidaknya ya Pak. Apakah benar itu Pak? Bisa. Oh, oke. Oke. Oke, jadi gini ya buat Maria ya. Gimana caranya biar perusahaan, HRD, user yakin untuk menerima kita? Jawaban umumnya ya, kamu harus menyelesaikan tahapan-tahapan rekrutmen tadi dengan baik. Tapi aku pengen ngasih kamu sudut pandang yang beda. Jadi gini, coba bayangkan gini. Kamu harus selalu meyakinkan di masing-masing tahap. Contoh, saat kamu ngirim lamaran kerja ke perusahaan, ada loker, terus CV-nya kamu kirim dengan berkasnya ya. Nah, di situ perusahaan tuh mikirnya gini, berdasarkan dokumen ini, kamu tuh cocok kok untuk posisi ini, kasih kesempatan selanjutnya, paham nggak? Gitu. Ada psikotes. Nanti ada hasilnya kan? Dari hasil psikotes ini dan dokumen ini hanya cocok kok buat posisi ini, lanjut ke tahap selanjutnya, paham nggak? Habis itu ada interview HR. Berdasarkan hasil interview HR dan hasil psikotes dan dokumen lain, ini hanya punya potensi kok. Oke, aku majuin dong ke user dan seterusnya kayak begitu. Jadi rekrutmen sebelum diterima itu isinya adalah proses meyakinkan yang parsial, yang bertahap gitu. Nah, artinya apa? Kamu harus konsisten meyakinkan dari awal sampai akhir. Dari awal misalkan meyakinkan dari tahap awal dari dokumen ya tadi, menyiapkan dokumen dan branding yang ada di sosmed, ya kan? Habis itu meyakinkan dari psikotes, hasilnya bagus. Dari psikotesnya, dari sisi interview tadi, kamu kan interview itu kan ditanya nggak jauh-jauh dari pengalamanmu, profesimu, yang pengen kamu lamar dan backgroundmu gitu kan ya, pencocokan dua hal ini kan. Nah, di situ kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu secara lisan interview begini harus semeyakinkan kamu dengan yang ditulis, paham nggak? Jangan sampai yang ditulis kelihatannya wow banget nih. Setelah aku suruh ngomong kok jawabannya begini, kayak nggak menguasai yang dia tulis gitu loh, gitu. Dari tulisan kayak udah meyakinkan banget. Di interview kok kayak nggak menggambarkan dia orangnya begitu. Nah, gitu-gitu. Jangan sampai kayak begitu. Jadi harus selalu meyakinkan di masing-masing tahap. Kenapa harus selalu meyakinkan? Balik lagi, gimana perusahaan yakin sama kamu kalau kamu nggak yakin sama dirimu sendiri? Ini cuma proses yakin dan meyakinkan. Saat kamunya udah yakin, tugas selanjutnya adalah meyakinkan perusahaan. Kayak begitu. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Ini namanya evaluasi berdasarkan historimu sejauh ini. Coba ingat-ingat dulu. Tahap terjauh yang sejauh ini kamu pernah tuh sampai tahap mana? Oh, aku pernah sampai medical check up tapi tertahan. Misalkan itu. Oke. Yang kedua, tahap yang kamu paling sering gagal. Di mana? Oh, aku di interview. Ya udah fokusnya ke situ. Pelajari, optimalkan tahap terjauh yang kamu pernah gagal. Ada apa nih sama medical check up misalkan gitu. Atau ini aku tahap terjauh aku interview user, tapi paling sering gagal interview HR. Berarti yang harus kamu pelajari interview. Tahu ya maksudku ya? Banyak orang nggak gitu. Sering gagalnya di interview HR yang dilakukan apa? Edit CV. Sering gagal di interview user, sibuk-sibuknya sibuk edit CV. Dikit-dikit nyalain CV gitu. Padahal nanti kalau aku review, CV-nya nggak ada yang salah gitu. Nah, itu kamu coba lihat dirimu sendiri. Dievaluasinya begitu. Optimalkan belajar tahap terjauh dan tahap yang tersering gagal. Dua hal ini bisa beda, bisa sama. Nah, itu nanti optimalkan di situ. Karena tadi dengan kesadaran, rekrutmen ini adalah proses meyakinkan yang parsial, yang step by step gitu. Gitu. Fokuslah ke situ. Jangan di nggak banyak panggilan edit CV, sering gagal psikotes, edit CV, ini edit CV terus aja gitu. Gitu. Yang nomor satu itu. Pahami yang nomor satu itu ya. Pahami tahap terjauh dan tahap yang paling sering gagal. Yang nomor dua adalah di masing-masing tahap itu pasti ada cara bikin dan cara pakai. Atau cara bikin dan
teori dan praktek gitu. Contoh begini, CV. CV itu nggak cukup bener cara bikinnya doang, harus bener cara pakainya. Cara pakai CV lewat email, lewat LinkedIn, lewat job portal, harus bener. Banyak orang minta di-review CV, CV-nya bagus. Tapi ternyata yang salah bukan cara bikin CV-nya, tapi cara pakainya. CV-nya bagus, tapi gara-gara tadi kamu nggak mendefinisikan passion-mu, akhirnya CV yang bagus ini cuma dikirim ke beberapa lowongan doang. Kadang banyak, kadang dikit. Nah, itu bener cara bikin, tapi cara pakainya belum. Atau interview, bener secara teori. Kamu udah nonton sana sini, paham gini gini gini. Secara praktek belum. Kayak orang menghafal, nggak kayak orang yang ngomong secara jujur gitu, ya kan? Nah itu. Jadi kamu harus imbangkan antara teori dan prakteknya gitu. Nah hal-hal semacam ini nanti akhirnya akan mendekatkan kamu ke apa titik-titik di mana HR sama user itu akan tertarik kayak begitu. Paham ya sampai di sini ya? Gitu. Itu yang Paham. pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan keduamu adalah Apakah pengalaman kerja itu ya berpengaruh? pengalaman kerja. Apakah pengalaman pekerjaan itu penting terhadap diterima atau enggaknya? Disebut berpengaruh, berpengaruh. Kalau disebut sangat, ya enggak sangat. Dalam arti gini, ada loker-loker yang mau menerima yang enggak ada pengalaman kok. Gitu. Kamu ngomongnya pengalaman kerja ya, aku ngomongnya pengalaman. Ada loker yang mintanya itu strict. Misalkan, dibutuhkan yang berpengalaman kerja sebagai ini minimum 1 tahun. Gitu. Ada yang nulisnya misal gini, pengalaman kerja minimum 1 tahun menggunakan Microsoft Excel. Sama pengalaman minimum 1 tahun menggunakan Microsoft Excel. Yang satu ada kata kerjanya, yang satu enggak. Bayangin coba ya. Yang A, pengalaman kerja minimum 1 tahun menggunakan Microsoft Excel. Yang B, pengalaman minimum 1 tahun menggunakan Microsoft Excel. Walaupun menuntut bisa Excel, dua hal ini tuh beda. Yang satu ini adalah kamu harus punya pengalaman Excel tapi dari pengalaman kerja. Tapi yang satunya ini boleh pengalaman kerja dan yang enggak juga boleh. Karena ini cuma pengalaman. Mungkin dari magang, dari project, dari bootcamp, dari praktikum gitu loh. Dari kursus gitu. Nah ini kamu lihat dulu di situ. Nomor satu. Yang kedua, apakah pengalaman itu berpengaruh? Ya jelas ada pengaruhnya. Gitu. Ada pengalaman kerja atau enggak pasti ada bedanya. Tapi tadi bukan berarti diartikan kalau nggak ada pengalaman kerja berarti kesempatannya lebih sedikit. Ya enggak. Buktinya kenapa? Orang yang sudah punya banyak pengalaman kerja juga ada tantangan buat nyari kerja lagi. Gitu loh. Tapi tadi mencocokkan loker dan kualifikasinya. Kalau belum ada pengalaman kerja, ada magang itu termasuk kerja gitu. Tapi kalau alangkah baiknya kalau misalkan kamu udah punya pengalaman kerja dan relevan, cantumkan di CV dengan baik gitu. Karena itu juga akan yang nanti berpengaruh. Tapi jangan punya keyakinan bahwa kalau nggak belum punya pengalaman kerja, nanti susah nyari kerja, ya nggak gitu. Atau pengalaman kerja minim, susah nyari kerja, ya enggak gitu. Karena tadi cari ada loker-loker yang kayak begitu. Ada loker yang butuh pengalaman kerja. Misalkan pengalaman kerja minimum 1 tahun. Pengalaman kerja minimum 5 tahun di posisi yang sama. Itu strict. Ada loker yang strict. Ada loker yang nggak strict, yang longgar. Pengalaman kerja minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Artinya kayak fresh graduate belum ada pengalaman juga nggak apa-apa. Boleh. Paham nggak maksudnya gitu. Nah coba cari loker-loker yang nggak terlalu strict semacam itu. Tapi kamu sesuai dengan yang kamu pengen. Gitu. Kamu sebagai orang yang sudah punya pengalaman kerja, pastikan ditulis di CV dengan baik dan benar dan meyakinkan. Gitu. Karena nulis di CV itu lebih dari sekedar jujur. Ingat ya, informasi yang ditulis di CV itu harus jujur. 2 itu lengkap. 3 itu relevan. Keempat itu menarik. Dan kelima itu up to date. Jujur tuh ya informasinya nggak ada yang kamu bohongin. 2 tuh lengkap adalah yang butuh dijabarin, jabarin. Yang ketiga relevan. Relevan dengan posisi yang kamu lamar. Nggak harus judul pekerjaannya. Mungkin uraian tanggung jawabnya. Keempat menarik. Gunakan bahasa-bahasa yang menarik. Sebutin angka. Sekian orang, sekian rupiah. Sekian dokumen, sekian jam. Gitu-gitu. Sekian persen. Munculin. Jangan cuma ngomongin artikel yang bisa ditulis dengan kuantitas angka-angka ditulis. Dan yang kelima adalah up to date. Up to date itu adalah kamu selalu bandingkan waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata. Kamu lihat ulang CV-mu. Di CV itu kan ada pengalaman kerja, pendidikan, atau apa yang kapan sampai kapan gitu kan. Coba kamu lihat waktu terkini di CV-mu itu kapan. Misalkan gini, waktu terkinimu di CV itu Januari 2023. Misalkan. Tapi waktu terkini di dunia nyata sekarang nih, kita Desember 2023. Artinya apa?
CV-mu belum bisa menjawab pertanyaan dari Januari sampai dengan Desember sekarang, kamu ngapain aja? Itu belum muncul tuh di CV-mu, paham nggak? Gitu. Usahakan gap antara waktu terkini di CV dan dunia nyata itu dekat. Misalkan sekarang November, di CV-mu November, dunia nyata Desember, nggak apa-apa, deket itu Mas Ian. Tapi kalau di atas 6 bulan gitu-gitu ya, kan jadi pertanyaan gitu. Ini orang ngapain aja sejauh ini gitu. Paham ya? Gitu. Jadi terkait pengalaman kerja itu begitu. Lebih yang penting tuh satu ditulis. Aku kesimpulan ya, pengalaman kerja itu berpengaruh. Tapi kalau nggak punya pengalaman kerja, jadi susah. Itu nggak benar. Nomor dua, pengalaman kerja harus ditulis secara 5 tadi. Yang ketiga, orang yang sudah punya pengalaman kerja harus menonjolkan 3 hal dari pengalaman kerjanya. Pertama adalah tanggung jawab yang pernah dia emban. Ini loh, saya pernah jadi ini. Yang kedua, prestasi selama mengemban itu. Selama aku jadi ini, aku udah punya pencapaian ini loh. Yang ketiga, setelah kamu mengemban itu, setelah kamu pernah kerja jadi itu, sekarang kamu punya skill apa? Itu adalah 3 poin yang harus ada di CV-mu. Ini loh, saya pernah jadi ini loh tanggung jawabnya, dan saya ada prestasi ini. Dari sana akhirnya saya punya skill ini loh. Itu harus tertulis di CV. Nanti aku jelasin di sesi bedah CV gitu. Tapi di sini Ya, Pak. cukup jelas ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi boleh kalau kamu ada. Mau nanya lagi, Mm-mm. tapi kan saya kan yang saya jelasin itu tadi pengalaman Mm-mm. 2 bulan. Nah, Mm-mm. saya dapat masukan dari ibu, dari saudara, atau teman-teman saya yang udah berpengalaman. Nah, sebenarnya saya mau jujur-jujuran aja ya Pak ya. Saya Mm-mm. resign dari pekerjaan saya yang sebelumnya karena Bapak tahulah Ya. pekerjaan di Jakarta ini Mm-mm. Mm-mm. ya lingkungannya Ya. begini. Katakanlah Mungkin lingkungan ya. Katakanlah lingkungan gitu. ya, Nggak usah detail-detail, katakanlah lingkungan, lingkungan. Mm-mm. lingkungan dan rekan kerja yang Mm-mm. nggak nggak selaras sama saya, Mm-mm. yang Mm-mm. nggak suka sama Oke. saya. Mm. Nah, apakah saya tetap mencantumkan pengalaman itu atau di-cut aja? Pasti nanti HRD-nya bakalan bertanya, "Loh, kok kerja cuma 2 bulan, kenapa? Kamu berantem ya? Ada masalah?" Pasti nanti ditanya seperti itu. Apa habis kontrak? Nah, saya bingung jawabnya, Pak. Ya, itu nanti kita bahas di sesi 2 secara detailnya. Intinya gini ya. Pada saat kamu ditanya alasan keluar, ingat, kamu harus jujur. Tapi jangan menjelekkan diri sendiri, menjelekkan orang lain, menjelekkan perusahaan yang dulu gitu. Dilarang kayak begitu. Nanti cara jawabnya aku kasih penjelasan di sesi 2 karena itu harus dijelaskan secara detail gitu, bukan di sesi yang ini ya, kayak gitu. Tapi cara jawabnya gini, konsepnya dulu ya. Jadi jawab dengan singkat alasan aslinya. Kemudian diikuti dengan, tapi selama sekian lama saya di sana, saya sudah memberikan kontribusi ini dengan pencapaian ini. Paham nggak? Jadi jangan berfokus pada hal nggak enaknya. Nanti kamu malah jadi baper. Interview ini tuh bukan lagi buka-bukaan aib gitu. Ini tuh lagi proses kamu jual diri kalau interview itu. Jadi bukan kayak momen ngejelek-jelekan siapapun. Tahu nggak maksudku? Misalkan nih, aku contoh. Aku keluar dari suatu perusahaan gara-gara kena PHK. Ada PHK massal di perusahaan. Karena perusahaannya mau bangkrut gitu. Sampaikan aja, misalkan contoh. Saya berhenti dari perusahaan sebelumnya dikarenakan ada kebijakan dari manajemen untuk melakukan efisiensi, untuk menjaga stabilitas perusahaan tersebut sehingga ada PHK massal, dan saya salah satu orang yang kena PHK massal tersebut. Namun selama saya bekerja di sana selama 3 tahun, saya sudah memberikan kontribusi berupa melakukan ini dengan mampu menghasilkan sekian banyak dengan pencapaian besar sekian rupiah. Dari sana akhirnya saya sekarang memiliki kemampuan berupa ini. Paham nggak? Jadi jangan berfokus pada ngapain kamu keluar. Tapi ekornya tuh nggak ngomongin itu. Ngomongin kontribusi dan skill atau hal-hal yang kamu peroleh dari sana gitu. Mindsetnya, konsepnya gitu. Tapi kalau kondisi realmu nanti di sesi kedua aja aku jelasinnya. Oke? Gitu. Konsepnya ke situ dulu. Oke ya, gitu. Nah, ada pertanyaan yang lain lagi nggak yang bisa kita diskusikan? Sudah, Pak. Cukup soal itu? Cukup. Oke. Kita sekarang masuk ke sesi detail ya.